Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Bapak Thomas Hila, SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik tahap awal, yaitu pra-observasi. Berikut adalah percakapan saya bersama Bapak Thomas Hila pada tahap awal observasi, yaitu pra-observasi. Selamat pagi Pak Thomas, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Ibu Supra, kabar saya syukurlah baik-baik Bu. Ya, Pak Thomas, sebelum Bapak masuk kelas mengajar besok untuk kegiatan observasi, boleh tidak kita ada percakapan sedikit untuk pra-observasi kegiatan besok? Ya, boleh Bu. Boleh Bu, kebetulan masih ada waktu ini sebelum saya masuk mengajar. Oke, baik, terima kasih Pak ya atas waktu yang disediakan. Tujuan supervisi akademik ini membantu Pak Thomas dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak sebagai guru. Kita ngobrolnya santai aja Pak ya. Nah Pak Thomas, dari obrolan ini kira-kira dari kegiatan observasi besok apa yang Bapak harapkan? Ya, dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik Pak, semoga saya dapat membantu. Kalau boleh saya tahu, besok Bapak mengajar materi apa? Ya, besok saya akan mengajar materi pengukuran Bu. Oh iya, apa tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai dari materi pengukuran besok? Tujuan pembelajaran kami besok melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengukur suatu benda dengan tepat. Seperti itu Pak ya. Sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Bapak siapkan? Ya. Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran Bu, modul ajar, media pembelajaran, dan juga evaluasi Bu. Oke, jadi sudah lengkap sekali persiapannya Bapak ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak memiliki kendala atau hambatan pada saat penyampaian materi besok Pak? Ya. Biasanya Bu, di dalam satu kelas itu kemampuan siswa berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menangkap materi, materi pembelajaran. Ada juga yang lumayan sulit dalam menangkap materi Bu. Oh, seperti itu Pak ya. Terkait dengan hal tersebut, apakah strategi yang Bapak akan lakukan dalam mengatasinya? Ya. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam, dan saya akan menerapkan pembelajaran PSE Bu. Mantap sekali persiapannya Pak ya. Nah, jadi Bapak ini sudah mempersiapkan media pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa ya. Bagus sekali Pak, dari sini saya sudah melihat bahwa Bapak ini nantinya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah nantinya mungkin Bapak nanti bisa mengintegrasikan dengan penerapan PSE Pak ya. Nah, dari persiapan yang Bapak sudah lakukan, kira-kira masih ada kekurangan kan tidak? Ya. Media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses Bu. Nah, untuk menyelesaikan media pembelajarannya yang masih dalam proses itu, kira-kira Bapak butuh bantuan atau tidak? Ya, tentunya sangat membutuh bantuan Bu. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru, atau mungkin Ibu bisa membantu saya. Insya Allah kalau sempat saya bisa bantu Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Supra. Ya, nah sekarang kita lanjut ya. Ya. Kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam kegiatan pembelajaran besok? Ya, saya ingin mengembangkan adalah kemampuan intelektual, keterampilan, dan juga kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi ada 3 hal Pak ya, ada 3 kompetensi yang Bapak ingin capai ya. Ada kompetensi profesionalnya, ada sosialnya, dan ada kepribadian. Nah, dalam melakukan hal tersebut, strategi apa yang Bapak hendak
lakukan? Ya, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap dan tentunya berpihak kepada murid, seperti RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE, media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik. Wah, mantap sekali persiapannya Pak ya. Insya Allah besok saya usahakan bisa membantu Bapak dalam mengembangkan potensi yang Bapak ingin capai dalam kegiatan observasi. Kemudian untuk kegiatan observasi besok kita lakukan sesuai rencana semula Pak ya. Baik Bu, terima kasih. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Oke, amin. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih banyak atas bantuannya juga yang telah bersedia untuk saya observasi besok. Ya, sama-sama Ibu Sultan. Oke. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik tahap pra-observasi bersama Bapak Thomas Sila, SPD. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik tahap akhir pasca observasi, tetap bersama rekan saya Pak Thomas Sila, SPD, dan bersama pengajar praktik saya Ibu Maslan, SPD. Nah, berikut percakapan kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan. Selamat pagi Pak Thomas dan Bu Maslan. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Ibu. Sehat ya? Sehat. Syukurlah kabar baik. Ya, alhamdulillah sehat dan baik ya. Baik Pak Thomas, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, setelah Bapak melakukan observasi, melakukan praktik mengajar di kelas ya. Setelah saya observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak ya. Bisa Pak ya? Bisa. Ya. Setelah observasi ini bagaimana perasaan Bapak? Ya, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau disupervisi dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang. Namun puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Saya juga melihat sudah seperti itu. Jadi Bapak sudah melakukan proses pembelajaran itu, kalau saya rasa itu sudah sangat luar biasa. Bisakah Bapak menceritakan kembali area yang sudah dikembangkan di kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bapak sudah lakukan pada saat proses pembelajaran? Ya, baik Ibu. Untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan berintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Ya, mantap sekali Bapak ya. Saya sudah melihat memang sudah dilakukan. Jadi area pengembangannya ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa Pak ya. Kemudian ada pengintegrasian KSE dan proses pembelajaran Bapak. Saya sudah melihat. Jadi menurut Bapak setelah Bapak melakukan itu sejauh mana sudah tingkat keberhasilan area pengembangan yang sudah dilakukan itu, tingkat keberhasilannya sudah sampai di mana? Ya. Kalau menurut saya semuanya sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Alhamdulillah ya. Dari pengamatan saya memang juga sudah sangat-sangat baik menurut saya. Buat guru yang ibaratnya masih muda ya, jadi mudah-mudahan ke depan masih bisa dikembangkan lagi, masih bisa disempurnakan lagi. Jadi pada saat observasi saya sudah melihat semua langkah-langkah pembelajaran Bapak sudah lakukan sesuai dengan perencanaannya, meskipun mungkin masih ada sedikit yang perlu dibenahi lagi. Nah, dari situ menurut Bapak kendala apa saja
yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran? Ya, kendala yang saya hadapi kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulitnya dalam manajemen waktu. Apakah Bapak sudah mengkonfirmasi kepada anaknya mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, anak kurang aktif itu alasannya saya tanya ke siswa saya, ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas menggunakan waktu yang cukup lama. Seperti itu Pak ya. Jadi dengan kendala-kendala yang ada, Bapak juga sudah merasakan dampaknya ya pada pembelajaran Bapak. Kira-kira solusi apa yang bisa Bapak lakukan untuk menangani masalah tersebut? Ya. Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan, sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi. Dan sebelum pulang sekolah, saya akan mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu, ini mungkin saya akan menentukan durasi waktu pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu itu. Ya, oke, baik ya Pak. Jadi Bapak nantinya akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk sarapan dulu ke sekolah ya. Kemudian mengingatkan mereka betapa pentingnya sarapan sebelum berangkat. Kemudian pada saat memberikan tugas di kelas, memberikan durasi waktu. Memang itu perlu dilakukan karena kalau kita lihat anak-anak itu kalau tidak diberikan waktu, mereka juga akan berlama-lama mengerjakan tugas. Jadi memang itu kita harus tetapkan waktunya supaya mereka ingat juga, dia disiplin juga terhadap waktu yang kita berikan. Nah, kemudian ini nantinya saya berharap ya Pak, itu bisa terrealisasi semua, mengingatkan anak, kemudian durasi waktunya juga. Jadi ke depan kapan nih solusi-solusi ini Bapak akan terapkan ke anak-anak? Ya Bu, lebih cepat tentunya lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya memanajemen waktu dengan baik. Ya, baik sekali ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya. Terima kasih kan sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan pas observasi bersama saya, bersama Ibu pengajar praktik Ibu Maslang Bang Gaul. Dengan Pak Thomas sudah selesai. Ibu juga sudah menyaksikan percakapan saya bersama Pak Thomas sebagai sebagai guru percontohannya ibaratnya guru ini ya. Sekarang saya meminta kepada Ibu untuk memberikan umpan balik kepada kami tentang kegiatan yang sudah kami Oke, baik. Dari saya, Pak Thomas belum bisa. Saya mengapresiasi Ibu setelah sudah observasi Pak Thomas juga saya berterima kasih sudah mau diobservasi. Nggak semua guru mau diobservasi. Nah, kalau dari percakapan ini saya mendengar tadi ya rencana-rencananya Pak Thomas luar biasa ya, bisa melihat kendala yang ada, terus bisa memberi solusi nanti. Semoga solusinya itu, rencana-rencana baik ini bisa terlaksana dengan baik. Pak Thomas tidak tidak jemu-jemu untuk mengingatkan anak-anak, motivasi anak-anak. Semoga berikutnya pembelajarannya semakin luar biasa, ya. Jadi ibu serta juga tetap bisa saling kolaborasi berdampingan dengan Pak Thomas. Semangat terus. Ya, semangat ya. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan umpan balik buat kami dengan Pak Thomas. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa juga meningkatkan kemampuan saya, keterampilan saya mungkin sebagai sensor, sebagai pendidik dalam kelas. Kemudian Pak Thomas juga sebagai pendidik dalam kelas bisa juga meningkatkan
meningkatkan kemampuannya, bisa mengembangkan kemampuannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi setelah selesainya di percakapan pasca observasi ini, berarti kegiatan observasi dari saya sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi pengalaman yang berharga buat kami. Terima kasih Bu, terima kasih Pak yang sudah bersedia untuk saya observasi. Ya, sama-sama. Ya.